Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 44. Cerita dimulai. Scene beralih ke Akademi Beladiri Naga Kembar. Terlihat anak-anak sedang melakukan praktek beladiri. Dan Bong, anak mbok pengasuh, ada di sana. Bong yang sedang latihan berpikir dalam hati. Aku juga bisa. Jika ayahku juga prajurit, aku juga bisa lebih kuat. Andai dia juga ayahku, pikir Bong membayangkan MC kita yang sedang melatih anak-anaknya. Selesai satu putaran lagi. Teriak pelatih yang mengawasi Bong dan anak-anak di Akademi Naga Kembar. Pelatihan terus berlanjut hingga selesai. Kemudian chapter sedikit bergeser saat Bong berada di kantin dan sedang makan bersama teman-temannya. Tiba-tiba sekelompok anak dari akademi lainnya datang berkunjung ke kantin itu dan melihat Bong dan rekannya makan. Aku ingin muntah, ujar salah seorang rekan anak berbaju putih. Kemudian salah seorang anak berbaju putih berkata, aku heran, keluarga miskin seperti mereka kok senang makan benda seperti itu. Kayaknya, yang penting perut kenyang, saut rekannya. Teman-teman Bong hanya terdiam diejek begitu. Sedangkan Bong menatap mereka dengan kesal. Kemudian anak pembuli berbaju putih kembali berkata, cepat habiskan, bukankah sebaiknya kalian belajar lebih banyak selagi masih sanggup bayar biaya edukasi di sini? Yang diikuti tawa cekikikan rekannya. Melihat hal itu Bong menatap mereka dengan kesal. Apa kau lihat-lihat begitu? Sudah kami beri saran, malah tidak tahu terima kasih, ujar para anak pembuli. Kemudian salah seorang anak pembuli maju menunjuk-nunjuk kepala Bong dan berkata, ada apa hah? Saran kami tidak masuk kepalamu. Hei, orang bilang anjing sedang makan, tidak boleh diganggu. Imbuh rekannya. Waduh, maaf, aku tidak sadar dirinya setara anjing yang mungkin rabies, ujar anak pembuli lagi. Yang diikuti dengan tawa rekannya. Kemudian Bong yang kesal menatap mereka dan menggebrak meja makannya. Melihat hal itu anak pembuli pun berkata, kenapa lihat-lihat begitu? Kalau sudah selesai makan, lanjut berlatih sana. Mendengar hal itu Bong berdiri menatap mereka. Dan anak pembuli pun berpikir dalam hati, Kak Buntae menyuruhku untuk akrab dengan mereka, meskipun orang miskin. Tapi cari teman juga harus pilih-pilih. Kemudian chapter sedikit bergeser lagi di arena latihan. Terlihat Bong yang sedari tadi kesal diejek mengajak anak pembuli latih tanding. Berterima kasihlah buat pelatihan ekstra ini, ujar anak pembuli meremehkan Bong. Diam, saut Bong yang kemudian maju menyerang anak pembuli. Pecundang tidak tahu diri, ujar anak pembuli melihat Bong menyerang. Namun serangan Bong dapat dihindari dengan mudah oleh anak pembuli. Dan dengan cepat anak pembuli meraih kerah baju Bong lalu membanting Bong. Bong yang terbanting dengan cepat berdiri kembali. Dan kemudian melancarkan serangannya tinjuan lagi ke arah anak pembuli. Namun lagi-lagi anak pembuli dapat menangkisnya. Dan kemudian menangkapnya tangannya. Lalu mengeluarkan jurusnya, cengkraman cakar Phoenix, yang membuat Bong dengan mudah terbanting lagi. Bong yang terbanting diam sesaat menahan sakit. Kemudian Bong bangkit dan bergumam dalam hati. Sialan, sama sekali tidak mengenainya. Anak pembuli yang melihat Bong berdiri lagi menatap dirinya. Kemudian berpikir dalam hati, orang ini tidak punya teknik, tapi kebal sekali pada hantaman. Kebanyakan orang biasanya tidak kuat berdiri lagi setelah terkena teknik tadi. Melihat Bong mendekatinya, anak pembuli berkata, jika niatmu cuma menerima pukulan, padahal aku bisa memberi keringanan. Tapi karena langsung menyerangku, kau membuatku sangat kesal, ujarnya langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi. Bong yang mendapatkan hal itu hanya bisa bertahan dengan kedua tangannya.
Lalu sesaat Bong menggeser tubuhnya. Bong melihat celah pada anak pembuli itu. Kemudian dengan cepat Bong memukul rusuk si anak pembuli dengan kuat. Anak pembuli itu pun kesakitan menerima pukulan dari Bong di tulang rusuknya. Kurang ajar, teriak rekan anak pembuli itu melihat Bong berhasil melukai rekannya dan kemudian maju beramai-ramai mengepung Bong. Bong yang terkepung hanya bisa berdiam diri dan bersiap. Kemudian salah seorang rekan anak pembuli berkata, "Jangan meremehkan asosiasi naga tidur kami hanya karena mempermainkanmu." "Heya!" teriak anak itu maju menyerang Bong. Namun dengan mengejutkan anak itu terpental jatuh. Dan anak lainnya pukul jatuh terpukul tanpa tahu siapa yang memukul. Bong juga sedikit kebingungan dengan hal itu dan kemudian menoleh ke belakang. Terlihat So Hyun datang dari belakang dan berkata, "Niatku cuma mengamatinya saja, tapi aku tidak tega melihatmu dikeroyok begini." Anak pembuli yang jatuh karena serangan So Hyun berkata, "Siapa kau?" "Wanita brengsek." "Pecundang memang sukanya bilang begitu," saut So Hyun. Dan kemudian lanjut berkata, "Hei, kau." "Apa?" saut salah seorang anak pembuli. "Sepertinya aku pernah melihatmu," ujar So Hyun menunjuk anak itu. "Hah, siapa yang kenal dengan?" ujar anak itu. Kemudian dengan tiba-tiba terkejut dan teringat sesuatu. "Oh, aku ingat, dia salah satu anak yang sering disebutkan Kak Bun Tae." "Kau berlatih di bawah asuhan fraksi Phoenix Agung kan?" tanya So Hyun. "Untuk apa memberitahumu?" saut anak pembuli. "Untuk apa? Kau sungguh tidak mengenal aku," teriak So Hyun. "Tidak," saut anak pembuli. Kemudian So Hyun dengan lantangnya berkata, "Masterku bernama Jung Ang dan sering disebut pedang besar penghancur. Seharusnya dia adalah murid dari master-masternya mastermu. Benar kan? Bukankah aku dianggap sebagai saudara mastermu?" "Apa maksud perkataanmu keparat?" saut anak pembuli. Mendengar hal itu So Hyun menjadi geram dan kemudian lanjut berkata, "Keparat, keparat katamu. Ah, sepertinya benar, kalian benar-benar rusak. Aku harus memberi kalian pelajaran sebagai orang dewasa di fraksi." "Bocah tengil sepertimu bicara apa?" saut anak pembuli. "Benar, bocah tengil ini akan memberimu pelajaran. Pelajaran untuk meluruskan tingkah lakumu. Majulah, pecundang," seru So Hyun memprovokasi. Mendengar hal itu keempat anak pembuli bersiap untuk menyerang So Hyun. Kemudian scene beralih di kantor prajurit tingkat 1. Terlihat MC kita yang dipanggil oleh Seol Gi-suk kapten pengganti Bos Ham. "Gimana?" tanya MC kita. "Kau tidak mengerti penjelasanku, kau mendapatkan misi," saut Seol Gi-suk. "Misi apa yang membutuhkan prajurit sepertiku pergi ke Yunan? Sesuatu seperti ini biasanya diatasi oleh pendopo 5 naga," ujar MC kita. "Tidak usah banyak komentar, lakukan saja yang diperintahkan. Jika kau ingin membantah, keluar saja dan menjadi Ronin, atau membangun akademi bela dirimu sendiri," saut Seol Gi-suk. Mendengar hal itu MC kita sedikit kesal dan kemudian lanjut bertanya, "Memang misinya apa?" "Ada permintaan bantuan dari prefektur Sejang. Belakangan ada kelompok bandit gunung yang menghuni Gunung Chunnam," jawab Seol Gi-suk. "Bukankah sudah biasa di sebuah gunung ada 1 atau 2 kelompok bandit? Jika mau mematrolinya, butuh 10.000 naga daripada asosiasi naga langit," ujar MC kita. "Masalahnya para bandit itu merampok dengan menaiki kuda," saut Seol Gi-suk sedikit kesal. "Apa tidak ada fraksi dekat sana? Bukankah fraksi lokal dan akademi bela diri yang biasanya menangani hal seperti itu?" tanya MC kita kembali. "Nampaknya mereka kekurangan anggota atau kalah tanding. Makanya mereka meminta bantuan kepada kita," jawab Seol Gi-suk dengan kesal. "Mereka pasti sangat bodoh, pastinya tahu jika terlalu membuat gaduh bisa memicu Master Asosiasi Naga Langit datang," ujar MC kita. "Jadi kau mengaku seorang master?" tanya balik Seol Gi-suk. "Bukan aku, maksudku master yang asli. Kau cuma perlu mengirim mereka untuk hal-hal seperti ini,"
Saut MC kita. Seperti yang kubilang tadi, keluar saja jika tidak mau. Aku pasti mengupahimu gaji pensiun, ujar Seol Gi-suk. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kenapa kok harus aku? Kemudian lanjut berkata, aku cuma penasaran, bukannya tidak mau. Tapi apa aku diutus sendirian? Memang kau punya rencana mengatasi seluruh kelompok bandit sendirian. Ini daftarnya. Tapi ada banyak prajurit yang tidak bisa membaca ya, ujar Seol Gi-suk. Kemudian dengan cepat MC kita menyaut gulung daftar itu dan berkata, jangan khawatir, aku bisa membaca dengan baik. Lalu MC kita membuka gulungan daftar itu dan berpikir dalam hatinya, hehehehe, tidak ada pembelajarannya yang sia-sia. Praktis sekali, aku jadi tidak perlu bingung. Setelah membaca itu MC kita terkejut dan berpikir dalam hati, apa ini? Daftar nama. Kemudian MC kita menoleh kepada Seol Gi-suk dan lanjut berpikir dalam hati. Jangan-jangan dia. Shin beralih kepada Ji Hakdo dan adik iparnya di kediaman. Misi untuk prajurit tingkat 1. Tanya Ji Hakdo. Ya, tapi kita tidak diberitahu sebelumnya. Biasanya mereka meminta bantuan melalui fraksi Naga Halilintar. Jawab adik iparnya. Kali ini ke siapa? Tanya Ji Hakdo lagi. Fraksi Naga Langit. Jawab adik iparnya lagi. Mendengar hal itu Ji Hakdo berpikir dalam hati. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Kemudian adik iparnya lanjut berkata, ada kabar para prajurit sewaan membuat kegaduhan. Dan juga prajurit itu berkonflik dengan organisasi dunia hitam. Bisanya hal-hal seperti ini tersembunyi dan tidak dibuat laporan. Tetapi kali ini bahkan sampai kapten mereka diganti. Mendengar hal itu Ji Hakdo bertanya, memang apa yang membuat mereka gaduh? Semua berawal dari beberapa anggota geng yang mencari masalah dengan salah satu anggota keluarga mereka. Jawab adik iparnya. Apa keamanan dalam kota Selemah itu? Tanya Ji Hakdo. Soal keamanan tidak ada perubahan, hanya saja. Jawab adik iparnya yang terhenti. Mendengar hal itu Ji Hakdo berpikir dalam hati. Apa dia, si pewaris? Kalau benar aku tidak bisa berbuat jauh. Kemudian Ji Hakdo lanjut berkata, abaikan saja. Sudah ku coba mengabaikannya, tapi, ujar adik iparnya yang terhenti. Apa lagi? Tanya Ji Hakdo. Prajurit No ikut terlibat, jawab adik iparnya. Yang kemudian lanjut berkata, dia menjadi pusat para prajurit yang terlibat. Mendengar hal itu Ji Hakdo kembali berpikir dalam hati. Entah apa yang dipikirkannya, tapi sepertinya mulai rumit. Tapi mungkin sebaiknya diabaikan. Kemudian Ji Hakdo lanjut berkata, tidak masalah, tidak usah khawatirkan. Yakin, setiap fraksi di asosiasi tertarik dengan masalah ini, ujar adik iparnya. Tertarik, saut Ji Hakdo. Kemudian lanjut berkata, pasti karena Noh terlibat. Kemungkinan begitu, jawab adik iparnya. Justru bagus kita pura-pura saja tidak memedulikannya, ujar Ji Hakdo. Siap, jawab adik iparnya. Kemudian Ji Hakdo berpikir dalam hati. Mereka takkan ikut campur jika masih punya otak. Semoga ini membuat si pewaris lebih waspada. Chapter sedikit bergeser ke bengkel Moon Umuo. Terlihat Moon Umuo sedang mengasah sebuah pedang. Saat mengasah pedangnya Moon Umuo berpikir dalam hati. Semoga ini bisa menjadi pedang yang bagus untuk anak-anak lucu itu. Master, panggil Li Munyang yang tiba-tiba datang yang membuat Moon Umuo sedikit terkejut. Anda sedang menempa pedang, tanya Li Munyang yang terkejut melihat Moon Umuo mengasah sebuah bilah pedang. Mereka butuh pedang yang cocok. Aku sedang membuat yang bisa dipakai mereka sampai dewasa, jawab Moon Umuo. Pedang yang Anda tempa sendiri, membuatku rindu dengan dulu, ujar Li Munyang. Memang sudah lama sejak kubuatkan untukmu, mau kubuatkan lagi? Tanya Moon Umuo. Tidak usah, punyaku masih terawat, jawab Li Munyang. Yang lanjut berkata, tapi memang ini hobi yang bagus. Begitulah,
Jawab Mun Umuo. Dan lanjut bertanya, jadi ada apa? Kau adalah orang tersibuk di sekte kita. Begini, ujar Li Munyang yang mendekat dan kemudian membisikkan semua yang terjadi. Kemudian Li Munyang lanjut berkata, aku cemas akan ada bentrokan di antara mereka. Entah No bisa mengatasinya atau tidak. Hahaha, Mun Umuo tertawa mendengar hal itu. Melihat hal itu Li Munyang kembali bertanya, Master, kenapa Anda tertawa? Kau mencemaskan apa? Tidak perlu khawatir, jawab Mun Umuo. Bisnis dunia hitam adalah pendapatan besar bagi sekte kecil. Apalagi fraksi naga langit terlibat dalam kasus ini. Apa prajurit No benar-benar bisa mengatasinya? Tanya Li Munyang lagi. Oh, kau belum mengenalnya ya? Jangan takut, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia adalah ayah dari murid-murid kecilku. Ku yakin kelompok lain juga akan membantu. Jawab Mun Umuo. Tapi masa kita tidak berbuat apa-apa? Tanya Li Munyang yang penasaran. Sudah ku bilang tidak perlu takut, percuma saja mencemaskannya. Jawab Mun Umuo. Yang kemudian lanjut berkata, dia tidak hanya mengunjungiku, tapi juga semua master. Saut Li Munyang. Naga bijak, Ilsang dan Jungang. Mereka juga pasti menyadarinya. Tidak berbuat apa-apa justru membantunya. Ujar Mun Umuo menambahi. Maksud Anda, saut Li Munyang yang tidak mengerti. Kemudian Mun Umuo menjelaskan dengan berkata, ya, dia adalah seorang master. Meskipun dia kurang pengalaman dalam melawan master setingkatnya, tapi dia sangat mendominasi saat melawan petarung yang lebih lemah. Itulah karakteristik bela dirinya. Aku jadi penasaran dengan sebab Anda mengatakan itu. Ujar Li Munyang yang mendengar penjelasan itu. Tidak usah dipikirkan, membuatnya mencolok justru kurang baik baginya. Kita tidak perlu memujinya karena dia tampak puas dengan dirinya sendiri. Imbuh Mun Umuo. Baiklah, tapi aku akan mengawasi situasinya. Ujar Li Munyang. Terserah kau, aku pun penasaran bagaimana hasilnya nanti. Saut Mun Umuo sambil tersenyum. Sin beralih kembali kepada So Hyun. Terlihat So Hyun yang dikepung anak-anak pembuli. Kemudian baku hantam pun segera terjadi. Anak pembuli mulai menyerang lebih dulu So Hyun dengan serempak. Namun dapat dengan mudahnya dihindari oleh So Hyun dengan santainya. So Hyun yang dapat menghindari serang anak pembuli kemudian lanjut berkata, sudah kuduga, bela diri tergantung pada pemakainya. Kucing rumahan takkan bisa meniru semangat dari macan. Bocah tengil, teriak salah seorang anak pembuli yang emosi mendengar hal itu. So Hyun yang geram kemudian mulai maju menyerang anak itu. Dengan sekejap So Hyun mengeluarkan jurus cengkraman cakar Phoenix. Ujar anak pembuli itu terkejut dan kemudian ikut menggunakan jurus yang sama. Benturan jurus telapak tangan itu pun tak dapat dihindari. Kemudian secara tiba-tiba anak pembuli itu terkejut saat So Hyun berhasil membuat anak itu terpelanting di udara. Tak tinggal diam, kemudian So Hyun lanjut menyerang anak pembuli lainnya. Dengan sekejap tanpa bisa dihindari So Hyun melepaskan tendangannya yang membuat anak pembuli tersungkur. Begitu seterusnya, So Hyun menyerang anak lainnya dengan pukulan di kepala anak pembuli. Dan tendangan di dagu anak lainnya dengan cepat. Anak-anak pembuli itu pun terjatuh terkapar secara bersamaan. Melihat hal itu Bong dan anak-anak Akademi Naga Kembar terkejut tak menyangka. Hoa, hebat sekali, seru mereka. Kalian semua butuh latihan lebih. Lebih kalian berlatih lebih giat, ketimbang mengeroyoknya berkelahi. Ujar So Hyun kepada anak-anak pembuli yang terkapar. Kemudian So Hyun menghampiri Bong dan berkata, makan siangmu belum habis kan? Ayo makan lagi. Saut Bong yang terkejut. Ayo, aku juga belum makan siang. Ujar So Hyun mengajak Bong pergi. Iya, saut Bong. Melihat So Hyun pergi, anak-anak Akademi Naga Kembar saling bergosip. Siapa itu? Dia sangat kuat. Dia pasti temannya Bong. Sepertinya harus kuajak berteman juga. Chapter sedikit bergeser saat So Hyun dan Bong kembali ke kantin dan makan bersama. Bong hanya melihat So Hyun dan tidak makan.
Kenapa? Kau sudah kenyang? Tanya Sohyun yang melihat Bong. Tidak, bukan apa-apa, saut Bong yang kembali makan. Ayah menyuruhku melarikan diri ketika lawanmu terlalu banyak. Mereka takkan mau bertarung 1 lawan 1, ujar Sohyun. Tapi meskipun lawanku cuma 1, saut Bong lagi. Makanya kusuruh berlatih bareng kami. Nanti kau bisa setidaknya menangani dia orang, tegas Sohyun. Tapi Tuan No bukan ayahku, saut Bong. Kau bicara apa? Dia selalu bertanya, kenapa kau tidak pernah mampir? Kau dan Bibi juga terhitung keluarga, imbuh Sohyun. Mendengar hal itu Bong hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Tidak usah sebenci itu pada kami. Bibi juga sudah seperti ibu kami, ujar Sohyun lagi. Aku tidak membenci kalian, saut Bong. Kalau tidak mau main bersama lagi, memangnya apa kalau bukan benci? Imbuh Sohyun. Sudah ku bilang, saut Bong yang belum selesai berkata. Kemudian Sohyun menyela dengan berkata, kalau memang tidak, sering-seringlah mampir mulai sore ini. Berlatihlah dengan kami setiap hari. Setelah itu, mereka pasti tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar hal itu Bong diam sejenak lalu berkata, baiklah. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.